Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tukang Sate Ayam. Darmo tengah memanaskan motornya untuk bersiap-siap menuju kios tempat di mana ia berjualan sate ayam. Kios sate ayamnya jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya. Sementara Asih, istrinya tengah memasukkan bumbu kacang ke dalam panci di dapur. "Bu, cepat, keburu siang," teriak Darmo. "Iya pak, tolong dong, panggilin Dewi, suruh dia beli kecap. Soalnya kecapnya tinggal sedikit. Takutnya nanti kurang," sahut Asih. Dewi adalah anak pertama Darmo dan Asih. Usianya masih 15 tahun. Sebentar lagi Dewi akan memiliki adik. Sebab Asih saat itu tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya menginjak 8 bulan. Setelah segala sesuatunya siap, pasutri itu kemudian berangkat menuju ke kios sate ayamnya. Sementara Dewi ditinggal di rumah dan ditugasi oleh Asih untuk mencuci perkakas bekas membuat adonan sate. Tiba di kios, keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya. Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. "Semoga hari ini laku banyak ya pak," keluh Asih sambil menata tusukan sate yang dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Memang hampir setahun ini usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asih sangat lesu. Hal ini disebabkan ada pesaing lain yang juga ikut menjual sate ayam tak jauh dari kiosnya. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun sate ayam pesaingnya itu sangat ramai pembeli. Maklum, pesaingnya asli berasal dari Madura. Tentu saja rasa sate dan bumbunya yang khas begitu diminati oleh penikmat sate di Nusantara. Padahal untuk segi harga, sate milik Darmo lebih murah. Sudah 2 tahun ini Darmo menggeluti usaha sate ayamnya. Ia berjualan sate ayam karena harus tetap menafkahi keluarga setelah sebelumnya di PHK menjadi seorang sopir di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun, karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang, terpaksa Darmo harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal untuk berjualan sate. Awalnya memang dagangan sate ayamnya terbilang ramai karena rasa satenya, bumbunya hampir mirip dengan rasa sate khas Klaten. Namun sejak kehadiran pedagang sate asal Madura itu, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Darmo sempat berpikir yang tidak-tidak atas seretnya rezeki yang ia alami akhir-akhir ini. "Bu, apa kita diguna-guna ya biar dagangan kita tidak laku?" tanyanya kepada Asih. "Hus, jangan seudon pak. Mungkin memang lagi waktunya begini. Namanya orang dagang, kadang ramai, kadang sepi," timpal Asih sedikit menenangkan Darmo. "Tapi ini sudah hampir setahun loh bu. Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi. Apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan. Uang dari mana? Biaya sewa kios juga masih belum ada," keluh Darmo sedikit kesal menanggapi jawaban Asih. Asih kemudian meminta Darmo untuk beristighfar, sekaligus menasehati agar Darmo untuk rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang, sejak dagangannya sepi, Darmo lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan sate ayamnya hanya laku sekitar 15 porsi dari 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah. Padahal dulu tak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya, dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tiba di rumah, Asih langsung memasukkan dagangan daging sate ayamnya yang masih tersisa ke dalam kulkas, berharap daging ayamnya tidak busuk dan bisa dijual kembali keesokan harinya. "Mbak, bikinin bapak kopi," pinta Darmo kepada anak sulungnya.
Asih kemudian menghampiri Darmo yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya di ruang tengah. Sambil membuka kerudungnya, ia lalu mengelus-elus paha Darmo. "Sabar ya Pak, ini ujian dari Allah. Mungkin kita kurang bersedekahnya," ucap Asih. "Kurang bersedekah gimana? Apa yang mau disedekahkan? Sementara kita saja hidup kekurangan begini. Lihat tuh Dewi, setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah. Bapak macam apa aku ini?" Jawaban Darmo bernada tinggi. Darmo tak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan Dewi dan sudah tersedia di meja tamu. Ia lantas masuk ke kamar, mengganti baju yang berbau sangit, dan kemudian keluar rumah dengan sepeda motornya. Asih hanya memandang wajah muram Darmo dan tak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya, Slamet. Kepada Slamet ia menceritakan permasalahan hidupnya. Slamet pun memberikan solusi agar Darmo ke Cilacap, menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Slamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar itu karena sering mengantar bosnya ke sana. Dengan nada cukup rendah, khawatir didengar istrinya, Slamet menceritakan kepada Darmo jika usaha bosnya hampir-hampiran bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, usaha bosnya akhirnya kembali normal. "Mo, solusinya ya hanya ke Cilacap. Kamu temui Mbah Purwo, minta penglarisan, pasti dikasih. Karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maharnya juga nggak besar," bisik Slamet ke telinga Darmo. Darmo awalnya dengan tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi ia juga khawatir memakai jalan penglarisan biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun Slamet meyakinkan jika tak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglarisan, namun tak ada yang ditumbalkan. "Tenang Mo, aman, gak ada tumbal-tumbalan." "Lah, buktinya bosku sampai sekarang damai-damai saja hidupnya." "Besok aku antar kalau kamu mau," Slamet menawarkan diri. Darmo yang semakin penat mendapat solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan. Ia berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Slamet. Pada akhirnya, ia meyakini jika sudah tidak ada jalan keluar lainnya ketimbang harus berhutang ke bank. Sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah kecuali kulkas dan TV yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi anak dan istrinya. Setibanya di rumah, Darmo langsung memanggil istrinya. Saat itu Asih sedang tertidur pulas dengan setengah menahan kantuk. Asih kemudian terbangun dan langsung menghampiri Darmo di ruang tengah. Darmo kemudian mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Cilacap. Ia meminta izin kepada Asih di larut malam itu. "Bapak besok izin mau ke Cilacap ya Bu. Mau ikhtiar agar usaha kita bisa normal lagi," kata Darmo. "Kok mendadak Pak? Memang ikhtiarnya apa?" tanya Asih penasaran. "Minta penglarisan Bu. Tapi aman kok, gak ada tumbal-tumbalan," jawab Darmo. "Istighfar Pak, itu syirik Pak, haram Pak. Ibu gak setuju. Ingat ini Pak," ucap Asih sambil menunjuk ke arah perutnya yang sedang membuncit. "Kamu mau hidup enak gak? Atau suka dengan hidup seperti ini, melarat terus-menerus?" Nada Darmo meninggi. Dewi yang mendengar suara bapaknya itu lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan pintu kamar Dewi tak tertutup, hanya terhalang kelambu. Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya di ruang tengah. Dewi pun mendengar jika bapaknya kekeh untuk tetap pergi ke Cilacap bersama Pak Slamet. Meski waktu itu ibunya bersikeras untuk melarang. Esok harinya setelah pulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk ikut membantu berjualan di kios. Memang hal ini sudah lumrah Dewi lakukan. Jika salah satu dari orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit. "Bapak jadi berangkat Bu ke Cilacap?" tanya Dewi kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran.
Kok kamu tahu, Nduk? Jawab Asih sedikit kaget. Semalam Dewi dengar pembicaraan ibu sama bapak. Memangnya bapak mau apa, Bu? Bapak mau ikhtiar biar usaha kita lancar lagi. Mudah-mudahan bapakmu dilindungi Allah ya, Nduk. Bibir Asih sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya karena menahan tangis. Nampak masih tak ikhlas akan pilihan suaminya melakukan hal itu. Hari itu dagangan masih saja sepi. Pukul 8 malam, Asih dan Dewi memutuskan membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Darmo belum juga pulang. Di rumah, Asih nampak begitu cemas. Berulang kali ia mondar-mandir di ruangan tengah. Ponsel Darmo pun tak aktif sedari siang. Sementara itu Dewi tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Prang! Terdengar suara pecahan kaca di dalam dapur. Apa itu, Nduk? Tanya Asih kepada anak gadisnya. Gelas, Bu. Maaf, gak sengaja kesenggol. Jawab Dewi. Dengan adanya kejadian itu, Asih semakin was-was. Namun kewaswasannya mereda setelah ia mendengar suara motor Darmo memasuki halaman rumah. Assalamualaikum. Darmo mengucapkan salam sembari memasuki rumah. Disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Asih. Alhamdulillah, Pak, sampai juga. Aku dan Dewi cemas, Pak, nungguin Bapak dari tadi, ucap Asih. Darmo terkekeh. Raut mukanya menunjukkan kebahagiaan, berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana ia selalu terlihat murung. Dijinjingnya tas hitam kecil menuju kamar. Bapak mandi dulu, Bu, keringetan. Nanti Bapak cerita ya. Kata Darmo keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi, seraya mencubit pipi Dewi. Selepas mandi, Darmo meminta Asih untuk membuatkan kopi dan mie instan. Sementara Dewi masuk ke kamar untuk mengerjakan PR. Sambil memakan mie instan, Darmo bercerita bahwa ia akan kembali ke Cilacap 3 hari lagi. Kata Darmo, setidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. Pokoknya tenang, Bu, aman. Ibu nggak perlu khawatir atau berpikiran aneh-aneh. Semuanya aman, nggak ada yang berbahaya. Kata Darmo meyakinkan istrinya. Melihat suaminya pulang dengan kondisi yang baik-baik saja, Asih pun lantas mempercayai perkataan Darmo. Asih mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya, ia masih tak ikhlas dengan keputusan Darmo memilih mencari jalan keluar dengan penglarisan. Tiba di hari itu, Selamat menyambangi rumah Darmo. Ia menjemput Darmo untuk bersama-sama pergi ke Cilacap. Asih pun kaget dengan kemunculan Selamat yang sudah tiba di rumah sepagi itu. Loh, Mas Selamat, kok sudah sampai di sini? Memangnya tidak berangkat kerja? Tanya Asih. Saya sudah keluar kerja, Mbak Asih. Kan mau ikut kerja sama Darmo. Nanti Darmo jadi bos baru saya. Jawab Selamat dengan tertawa kecil. Kamu nggak inget apa, Bu? Kan hari ini Bapak mau ke Cilacap. Suara Darmo dari belakang mengagetkan Asih yang tengah berdiri di pintu depan. Astaga, Ibu lupa, Pak. Sebentar Ibu siapin sarapan dulu. Dewi keluar dari dalam kamar, lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia pun lantas berpamitan kepada Darmo dan Asih. Seperti biasanya, Dewi tak pernah sarapan terlebih dahulu. Dewi berangkat ya, Pak, Bu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Pakai saja motor Bapak, Nduk. Bapak mau keluar kota. Motor Bapak tinggal. Siapa tahu nanti kamu butuh untuk belanja sama Ibu, kata Darmo sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Dewi. Enggak, Pak, Dewi naik angkot saja. Takut ditilang polisi nanti. Enggak salah, Pak. Ini uangnya banyak. Lagi dapat rezeki ya. Alhamdulillah, kata Dewi dan dibalas dengan tangan Darmo mengelus-elus kepala Dewi. Hidangan sarapan sudah ada di depan meja makan. Asih kemudian memanggil Selamat dan Darmo yang sedari tadi berbincang di teras rumah. Keduanya langsung menuju ruang makan dan langsung melahap nasi goreng buatan Asih.
Asih duduk di samping Darmo sambil berpesan agar tak bermain serong selama berada di Cilacap. Wajar Asih berkata demikian. Masalahnya Asih baru kali pertama ini ditinggal Darmo keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu saja ada rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa saja tergoda wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Darmo kemudian masuk kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk dibawa ke Cilacap. Ia lalu memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada Asih. Bungkusan kecil itu berisi uang. Namun Darmo tak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Asih pun hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia lalu melanjutkan doa kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari malapetaka. Doa itu ia panjatkan tepat di hadapan Darmo. Darmo kemudian berpamitan sambil memeluk istrinya. Tak lupa ia juga mengelus-elus perut istrinya yang tengah hamil tua itu. "Bu, Bapak berangkat ya. Doakan Bapak," pinta Darmo kepada istrinya. Pukul 1 siang, Darmo dan Slamet sudah tiba di Cilacap. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke gunung, lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbah Purwo sebelumnya. Tempat ini cukup terkenal di Cilacap. Darmo dan Slamet akhirnya kembali naik bis jurusan Cilacap, Jatijajar, Kebumen, karena memang lokasi gunung itu berada sekitar 25 km dari Cilacap kota. Tiba di gunung itu, kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut, sekaligus menunggu Mbah Purwo. Mbah Purwo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar. Sambil mengisi perut, Darmo dan Slamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya itu berhasil, maka Slamet ia janjikan akan dibukakan kios sate di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios sate miliknya. "Pokoknya nanti kita harus sukses bersama-sama, Met. Semoga berhasil," kata Darmo. "Iya, Mo. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Pasti berhasil. Buktinya kemarin saja, belum apa-apa kamu sudah dikasih uang sama Mbah Purwo," timpal Darmo. Tak lama Mbah Purwo datang. Ia datang bersama 2 orang yang Darmo dan Slamet juga tak mengenalinya. "Sudah lama sampainya, Nak." "Maaf lama. Tadi Simbah cari minyak dulu sebagai syarat kalian. Perkenalkan, ini Sudir dan Wahyu, murid Mbah," kata Mbah Purwo. Darmo dan Slamet saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Purwo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo dari lokasi gunung itu, yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan Darmo. Rumah Mbah Purwo sendiri cukup jauh dari lokasi gunung itu. Mbah Purwo memang bukanlah warga desa di mana lokasi gunung itu berada. Ia juga bukanlah kuncen gunung itu. Namun untuk perkara satu ini, ia ahlinya. Ia cukup tenar dikenal oleh warga Cilacap dan sekitarnya. Tamunya pun banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan Mbah Purwo, ia dulu menjalani laku tirakat selama 5 tahun di gunung itu. Saat menjalani laku tirakat itu, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi perantara penghubung manusia dengan jin yang ingin mendapat kekayaan. Yang ingin mendapatkan kekayaan. "Kamarnya sudah disiapkan. Silahkan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana ya," kata Mbah Purwo sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di rumahnya. Darmo dan Slamet berpamitan masuk dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan tadi menuju ruang tengah. Mbah Sri, istri Mbah Purwo, menyuruh Darmo dan Slamet masuk sebuah kamar. Ternyata Mbah Purwo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbah Purwo. Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam kamar. Kamar itu cukup membuat Darmo dan Slamet merinding. Benda-benda pusaka tertata rapi. Ada pula alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka yang dibuat layaknya pocong tergeletak di sudut kanan kamar.
Duduklah, minum air yang di gelas itu, ucap Mbah Purwo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur bermacam aneka bunga. Karena yang akan mengikuti praktek ini adalah Darmo, maka dialah yang meminum air itu. Setelah itu, Mbah Purwo kemudian merapalkan berbagai macam mantra. Darmo diminta menutup mata, sementara Slamet disuruh mundur untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Purwo. Darmo tiba-tiba menggeletak tak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam, ia kemudian bangun setelah Mbah Purwo memanggil namanya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Mbah Purwo kepada Darmo. "Ada seorang pria gagah menghampiri saya, Mbah. Sosoknya gagah memakai baju-baju seperti orang kerajaan. Dia meminta untuk saya bertapak salah satu petilasan di gunung itu," kata Darmo. Mbah Purwo menyudahi ritual itu dan meminta Darmo untuk beristirahat. Masalahnya, keesokan harinya ia akan ke Sendang, tempat pemandian di salah satu goa di kawasan Pantai Sodong, Cilacap. Sekitar pukul 4 subuh, Mbah Purwo membangunkan Darmo dan Slamet. Ia meminta Darmo dan Slamet untuk bersiap-siap menuju goa. Di depan rumah, mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan Sudir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum fajar menyembul. Di lokasi goa, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Purwo menghampiri dan berbincang sebentar. Entah apa yang mereka perbincangkan. Setelah itu Mbah Purwo mengajak Darmo masuk ke dalam goa. Sementara Slamet menunggu di mulut goa ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani Darmo di dalam goa. Setidaknya hampir 2 jam lamanya. Sambil menunggu, Slamet iseng bertanya-tanya kepada juru kunci goa tersebut. Dari penuturan juru kunci goa, memang goa itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seseorang untuk mencari pesugihan. Di dalam goa, terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat. Pesugihan? Bukan untuk syarat penglarisan, Mbah, kata Slamet sedikit kaget mendengar penjelasan sang juru kunci. Celaka, yang namanya pesugihan pasti meminta tumbal, ucapnya dalam hati. Selesai ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbah Purwo. Sepanjang perjalanan, Slamet terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya untuk menemani Mbah Purwo. Tiba di rumah Mbah Purwo, Mbah Sri, istrinya sudah memasak sejumlah masakan. Salah satunya terdapat menu ayam bakaka yang ditempatkan di sebuah tampan beranyaman bambu. Dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke kamar praktek Mbah Purwo. Sementara itu, Darmo dan Slamet diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbah Purwo meminta mereka masuk ke dalam kamar. "Makan dulu ini, ayam bakakaannya dihabiskan. Jangan sampai tersisa. Kalau tidak sanggup, makan berdua sama Slamet," kata Mbah Purwo. "Ayo Met, makan. Bukannya tadi kamu bilang sudah lapar," ucap Darmo. Mengetahui jika ritual yang dilakukan adalah ritual pesugihan, Slamet pun tiba-tiba saja merasa kenyang. Namun Mbah Purwo meminta Slamet untuk tetap ikut makan membantu menghabiskan ayam bakaka. Mau tidak mau, Slamet pun akhirnya ikut mencicipi. "Sudah, makan saja. Kamu hanya membantu, tidak akan apa-apa," kata Mbah Purwo seperti sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Slamet. Saat mencoba makan ayam itu, Darmo dan Slamet saling pandang. Ayam bakaka yang diharapkan akan terasa nikmat dimakan setelah tidak sarapan tadi, nyatanya tidak demikian. Ayam bakaka itu terasa dingin, berbau amis, dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali, seperti masih mentah. Mbah Purwo hanya berdiam diri memandang Darmo dan Slamet makan. Sesekali ia harus meminta agar Darmo dan Slamet menghabiskan ayam bakaka itu. Darmo dan Slamet terus melanjutkan makan, meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbah Purwo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam bakaka tersebut bersama sejumlah makhluk tak kasat mata.
Raut muka makhluk tak kasat mata itu bermacam-macam. Keduanya menunduk dan tetap melanjutkan makan meski dalam keadaan takut. Entah apa yang membuat Mbah Purwo membuka mata batin mereka berdua. Yang jelas, saat itu mereka berpesta makan dengan kawanan jin. Setelah ayam bakaka habis termakan, Mbah Purwo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon. Darmo diminta kembali ke gunung itu untuk bertapa seorang diri semalaman, dimulai selepas Isya hingga waktu subuh. Darmo dan Slamet akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka tak berani membicarakan mengenai kejadian memakan ayam bakaka tadi. Namun di sisi lain, hati Slamet tergerak ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui kepada Darmo. "Mo, kamu yakin akan melakukan ini? Kamu tidak akan menyesal," kata Slamet. "Sangat yakin, Met," sahut Darmo yang saat itu tengah rebahan di dalam dipan bambu. "Mo, tapi ini ritual pesugihan, bukan pengarisan. Aku tahu setelah dapat informasi dari juru kunci gua itu," ucap Slamet. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Darmo. Ia meminta Slamet tak perlu khawatir dan merasa bersalah. Sebab sejak pertemuan awal, Mbah Purwo sudah memberitahu kepada Darmo jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Slamet bahwa Mbah Purwo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. "Aku sudah tahu, Met. Tenang saja. Aku tidak akan menumbalkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat buatku. Bukanlah penglarisan yang kamu sarankan. Kalau penglarisan, lama sekali itu efeknya," ucap dia. Keesokan harinya, Darmo, Slamet, Mbah Purwo dan kedua muridnya kembali ke gunung, tempat di mana Darmo akan melakukan pertapaan. Sebelum petang, kelima orang tersebut sudah tiba di sana. Adzan maghrib berkumandang. Darmo dan Slamet meminta izin kepada Mbah Purwo untuk sholat terlebih dahulu. Mbah Purwo mengiyakan. Sementara ia dan kedua muridnya masuk dulu ke lokasi melewati gerbang utama. Selepas sholat, Slamet pun meyakinkan sekali lagi atas niat Darmo mencari pesugihan itu. "Mo, yakinkan hati dulu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari," kata Slamet. "Aku sudah mantap, Met. Jika jalan ini salah di mata Allah, aku akan berdoa agar diampuni kesalahanku. Yang aku pikirkan sekarang adalah nasib Asih, Dewi dan si jabang bayi, supaya mereka bisa hidup bahagia selepas ini. Itu saja," ucap Darmo. Mereka berdua akhirnya menyusul Mbah Purwo. Mbah Purwo sendiri sudah menunggu di jalan setapak, di mana itu merupakan trek menuju ke arah puncak. Mereka berlima akhirnya melanjutkan perjalanan sebelum kumandang adzan Isya terdengar. Memang saat itu lokasi gunung tengah rame-ramenya pengunjung. Namun untuk petilasan yang akan digunakan Darmo bertapa sudah disterilkan. Juru kunci sudah menutup akses pengunjung ke petilasan itu. Mungkin itu adalah permintaan dari Mbah Purwo. Tiba di petilasan, Mbah Purwo mengeluarkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk ritual, termasuk sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya. Digelarlah sebuah tikar yang mirip dengan tikar yang kerap digunakan untuk memakamkan jenazah. Pun demikian, dengan dupa kemenyan, minyak candu, aneka kembang, dan keris pusaka milik Mbah Purwo diletakkan di atas tikar itu. Mbah Purwo kemudian duduk, kemudian memejamkan mata sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya mengeluarkan sejumlah mantra. Tak lama kemudian, angin ribut datang. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka berdecit seperti akan tumbang. Namun, angin ribut itu langsung berhenti setelah Mbah Purwo menyudahi ritual dan memanggil Darmo untuk duduk di sampingnya. Mbah Purwo mendekati telinga Darmo dan membisikkan isyarat sesuatu. Kepala Darmo mengangguk, memberi isyarat apa yang Mbah Purwo katakan kepadanya. "Saya tinggal, nanti saya kesini lagi sebelum subuh," kata Mbah Purwo. "Iya, Mbah. Doakan saya agar mendapat restu,"
ucap Darmo disusul anggukan kepala Mbah Purwo. Mereka berempat lantas turun meninggalkan Darmo sendirian di petilasan itu. Tiba di belataran bawah, Mbah Purwo mengajak untuk beristirahat, menunggu selesainya pertapaan Darmo, tepatnya satu bangunan yang cukup besar di lokasi gunung itu. Slamet yang penasaran kemudian melemparkan beberapa pertanyaan kepada Mbah Purwo. "Mohon maaf Mbah, saya mau tanya, apa Darmo tidak apa-apa ditinggal sendiri? Takutnya kenapa-kenapa atau mendapat gangguan," ucap Slamet. "Kamu tidak perlu khawatir, penunggu petilasan sudah mengizinkan," kata Mbah Purwo. Cukup lama akhirnya mereka menunggu Darmo bertapa. Kedua murid Mbah Purwo memutuskan untuk tidur terlebih dulu. Sementara Slamet dan Mbah Purwo tetap terjaga. Sekitar pukul 12:30 malam, angin ribut itu kembali datang. Mbah Purwo kemudian berdiri dan berjalan menjauhi bangunan. Slamet mengikuti langkah Mbah Purwo. "Saya akan menunggu," ucap Mbah Purwo sambil matanya mengarah ke arah petilasan yang tengah digunakan Darmo bertapa di gunung itu. Tak lama kemudian, muncul sebuah kilatan cahaya berwarna kemerahan dari langit dan seperti menuju untuk mendarat ke arah petilasan itu. Slamet pun terkaget. "Apa itu Mbah?" kata Slamet. "Sudah waktunya dia bertemu," kata Mbah Purwo tanpa menjelaskan secara rinci maksud perkataannya. Slamet pun hanya terdiam. Di dalam hati, ia hanya berharap tidak terjadi apapun kepada sahabat karibnya itu. Masalahnya, jika terjadi sesuatu kepada Darmo, maka Slametlah orang pertama yang akan menyesal karena sudah menyarankan Darmo untuk menemui Mbah Purwo. Pukul 3 menjelang subuh, Mbah Purwo mengajak Slamet dan kedua muridnya untuk menemui Darmo. Di perjalanan menjemput Darmo, Slamet merasakan aura berbeda dengan saat pertama kali mengantarkan Darmo ke petilasan beberapa jam lalu. Suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara cekikikan, auman, dan banyak lagi. Suara yang Slamet dengar dan tak pernah hilang dalam ingatannya adalah suara gaib yang mensyaratkan bahwa Darmo kelak akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. "Temanmu tidak bisa pulang." Suara itu terus terngiang di pikiran Slamet hingga sampai mereka berempat tiba di petilasan. Melihat Darmo masih tetap duduk bersila membuat hati Slamet tenang. Apa yang ia dengar di perjalanan tadi ternyata tidak terbukti. Awalnya Slamet mengira jika Darmo akan menumbalkan nyawanya sendiri dan mati saat menjalani ritual pertapaan di gunung itu. Mbah Purwo lantas mendekati Darmo yang duduk bersila membelakangi mereka. Beberapa menit ia berdiri di belakang Darmo sebelum membangunkan Darmo dari pertapaannya. Diambillah lipatan kain mori putih yang sudah disediakan sebelumnya di atas tikar. Mbah Purwo lantas membungkus sesuatu yang ada di depan Darmo. Mata Slamet terhalangi dengan tubuh Darmo yang masih diam duduk bersila, sehingga tak jelas apa yang telah dibungkus oleh Mbah Purwo. Darmo seperti terkena serangan asma saat dibangunkan. Nafasnya tersendat-sendat, tubuhnya tergeletak dengan posisi kaki masih tetap bersila. Slamet secara refleks menghampiri Darmo dan meluruskan kakinya. Sementara Sudir dan Wahyu, murid Mbah Purwo, mengangkat tubuh Darmo untuk kembali didudukan. "Minum, haus, aku haus Met," lirih Darmo. Tak berapa lama Slamet kemudian mengambil air teh yang sudah dibungkus menggunakan plastik di tas kecilnya. Memang air teh itu sudah ia siapkan sebelumnya untuk Darmo. Diminumkannya air teh itu. Napas Darmo masih tersendat-sendat. Baju Darmo basah kuyup karena keringatnya. Setelah sedikit sadar, Darmo meminta untuk duduk di sebuah akar pohon sebelah kanan petilasan. Sementara Mbah Purwo dan kedua muridnya membereskan peralatan yang digunakan Darmo untuk bertapa. Setelah semua selesai, Mbah Purwo langsung mengajak untuk turun karena kondisi Darmo yang masih belum stabil. Slamet dan Sudir akhirnya menuntun Darmo. Tiba di bawah,
Mbah Purwo kemudian menemui juru kunci untuk berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, tepat di dalam mobil, Darmo tiba-tiba hilang kesadaran. Tubuhnya lemas terkulai. Karena saking paniknya, akhirnya Darmo dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Tiba di UGD, ia langsung diperiksa oleh sejumlah perawat dan juga dokter jaga. Sementara Slamet mengisi beberapa formulir untuk pendaftaran pasien. Setelah beres memeriksa, dokter mengatakan jika kondisi Darmo baik-baik saja. Ia hanya dehidrasi dan terlalu kelelahan. Beberapa jam kemudian, setelah diberi makan dan infusan, dokter sudah memperbolehkan Darmo pulang tanpa harus rawat inap. Sementara Slamet kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya Slamet menemui Mbah Purwo yang menunggu di salah satu kantin rumah sakit untuk mencoba meminjam uang. "Mbah, saya itu tidak memegang uang sama sekali. Darmo juga kayaknya tidak pegang uang. Mbah ada uang tidak? Saya pinjam dulu untuk bayar rumah sakit, nanti diganti," kata Slamet. Mbah Purwo tiba-tiba tertawa ngakak. Ia menyodorkan tas milik Darmo. Slamet diminta untuk membawa tas itu kepada Darmo. "Nanti suruh Darmo buka tas itu," pinta Mbah Purwo. Slamet lantas mengambil tas itu dan kemudian kembali menemui Darmo yang masih terbaring di UGD. "Mo, ini tas kamu. Kamu disuruh buka tas ini sama Mbah Purwo," ucap Slamet. Darmo pun akhirnya duduk dari posisi tidurnya. Diletakkan tas itu di atas kakinya. Dengan perlahan ia membuka resleting tasnya. Karena tangan kanannya masih sedikit linu bekas infusan. Saat tas terbuka, mata Darmo terbelalak. Ia seperti tak percaya apa yang telah ia lihat waktu itu. "Met, lihat ini. Ini uang siapa?" kata Darmo dengan raut muka kaget sambil memperlihatkan isi di dalam tas kepada Slamet. Slamet yang melihat itu juga cukup kaget. Dilihatnya banyaknya uang pecahan 50 ribuan bergambar WR Supratman dengan posisi acak-acakan di dalam tas. Ia mengacak-ngacak uang tersebut dan hampir saja menyentuh kain mori berisi sesuatu yang ada di bagian bawah tas itu. "Sudah, Mo, ini kayaknya uang kamu hasil ritual tadi. Ambil secukupnya saja, biar aku bayarkan untuk pengobatan kamu," kata Slamet. Darmo kemudian mengambil beberapa lembar uang tersebut dan memberikan kepada Slamet. Slamet kemudian membayarkan uang pengobatan ke kasir. Setelah itu Darmo pun dipapa Slamet keluar dari ruang IGD. Ia diminta menunggu di depan pintu UGD. Sementara Slamet menyusul Mbah Purwo, Sudir dan Wahyu di kantin untuk mengabarkan jika Darmo sudah menunggu untuk pulang. Kelima orang itu akhirnya pulang ke rumah Mbah Purwo. Di rumah, Mbah Purwo terus-menerus memuji tekad dan keberanian Darmo untuk melakukan ritual itu. Mbah Sri pun akhirnya menyiapkan makanan beserta lauk pauknya. Mereka dipersilakan untuk mengambil makanan di meja makan. "Apa? Ayam bakakak lagi?" kata Slamet dalam hati. Ia takut rasa ayam bakakak seperti yang sebelumnya dan harus memakan bersama kawanan jin. "Tenang, kalau sekarang beda. Rasanya pasti enak," kata Mbah Sri seperti menjawab pertanyaan Slamet dalam hati. Mereka kemudian memulai makan. Benar saja, ternyata ayam bakakak itu rasanya enak. Tak ada rasa amis sedikit pun. Bumbunya pun meresap utuh ke dalam daging. Slamet dan Darmo cukup lahap. Setelah makan, mereka akhirnya kembali ke ruang tengah, mengobrol sesuatu hal yang tidak berbobot, hanya untuk hiburan semata hingga sore hari. Mbah Sri tiba-tiba meminta Darmo untuk mandi. Mbah Purwo meminta Darmo mengikuti Mbah Sri. "Sudah sana, ikut Simbah. Sudah disiapin airnya sama Simbah di kamar mandi," kata Mbah Purwo. Ternyata Darmo diminta untuk mandi kembang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gaib ratusan makhluk penunggu gunung itu saat dia melakukan pertapaan tadi. Malam itu, Darmo diminta kembali masuk kamar prakteknya Mbah Purwo.
sementara Slamet menunggu di ruang tengah bersama kedua murid Mbah Purwo. Tak lama, terdengar suara seseorang menggema dari dalam kamar itu. Slamet nampak kaget. Pasalnya suara yang ia dengar bukanlah suara Mbah Purwo maupun Darmo. Slamet beranjak dari kursi dan mencoba untuk mendekati pintu kamar. Wahyu dan Sudir menegurnya agar tidak menguping pembicaraan dari dalam kamar. Namun, sebelum menjauh dari pintu, suara dari dalam kamar itu memanggil Slamet. "Masuklah." Suara itu menyuruh Slamet masuk ke dalam kamar. Slamet sontak nampak ketakutan. Bukannya menanggapi suara itu, namun dia justru semakin menjauh dari daun pintu kamar dan kemudian kembali duduk di kursi di ruang tengah. Mbah Purwo akhirnya membuka pintu kamar. Ia meminta Slamet untuk masuk ke dalam. Dengan langkah gontai karena merasa ketakutan, Slamet akhirnya terpaksa menuruti permintaan Mbah Purwo. Baru kaki kanan dan setengah badannya masuk ke dalam kamar, Slamet tiba-tiba tersentak. Dilihatlah sosok makhluk cukup besar dengan rambut panjang acak-acakan, mata berwarna merah, bertaring, dan memiliki kuku hitam yang panjang. Makhluk itu hanya mengenakan balutan kain lusuh untuk menutupi daerah kemaluannya. Makhluk itu berdiri tepat di depan Darmo. Slamet yang ketakutan akhirnya menutup mata dan menunduk. Tangannya kemudian dipegang Mbah Purwo untuk dituntun lebih dalam masuk ke dalam kamar. Mbah Purwo menyarankan Slamet untuk bersila di belakang Darmo. Terjadilah perbincangan antara Darmo dan makhluk itu. Slamet hanya bisa mendengarkan. "Kamu sudah membangunkan aku dari persemedianku. Aku minta kamu harus bisa menyempurnakan tubuhku," pinta makhluk itu kepada Darmo. "Sembah Ki, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan permintaan kamu," ucap Darmo. "Sediakan sesajen dan darah manusia setiap hari Sabtu Kliwon. Kalau kamu sanggup, apa yang kamu inginkan akan saya turuti." Makhluk itu tertawa menyeramkan. Tak lama, makhluk itu meninggalkan kamar. Mbah Purwo memberikan penjelasan kepada Darmo untuk menyiapkan satu kamar khusus di rumahnya untuk dijadikan sebagai ruangan pemberian sesajen. Kamar itu juga tak boleh dimasuki oleh siapapun, baik istri maupun anak Darmo. Ia juga diminta membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu gaharu asli. Tak lupa Mbah Purwo juga meminta agar Darmo membeli minyak mani gajah untuk keperluan sesajen agar dagangannya kembali ramai. "Tapi rumah saya kecil, Mbah. Di rumah sudah tidak ada kamar lagi yang kosong," kata Darmo. "Pindah rumahlah. Jika tidak, kamu mengontrak dulu rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Uang kan sudah tersedia di dalam tas," kata Mbah Purwo disertai anggukan kepala Darmo. Hari itu selesailah ritual pesugihan yang dilakukan Darmo. Mereka akhirnya kemudian keluar dari dalam kamar. Darmo pamitan kepada Mbah Purwo untuk masuk ke dalam kamar. Slamet kemudian ikut menyusul Darmo. Di dalam kamar, Slamet menanyakan kepada Darmo mengenai sosok makhluk yang ia lihat di dalam kamar praktek Mbah Purwo. "Siapa itu tadi, Mo?" "Dia yang akan membantuku, Met. Dia jenglot bernama Ki..." "Maaf, nama disembunyikan." "Astaga, Mo. Kamu gila, Mo. Dia saja minta darah manusia. Berarti ada tumbal, Mo." "Tenang saja, Met. Kebetulan aku punya teman di PMI. Nanti setiap Sabtu Kliwon, aku akan minta sekantong darah dari dia. Yakin tidak ada tumbal-tumbalan? Jangan sampai kau tumbalkan Asih atau Dewi. Itu saja permintaanku." Keesokan harinya, Darmo dan Slamet akhirnya berpamitan untuk kembali ke rumah. Mbah Purwo berpesan, jika Darmo sukses, jangan lupa untuk kembali ke Cilacap dan menyisihkan hartanya kepada warga kurang mampu di sekitar gunung tempat pertapaan Darmo. Darmo pun menyetujuinya. Tiba di rumah, Darmo disambut pelukan Asih. Sementara Slamet langsung berpamitan untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Dewi sendiri saat itu tengah jatuh sakit, sehingga Asih bilang kepada Darmo jika hari itu tak berjualan sate karena tak ada yang membantunya
Karena tak ada yang membantunya di kios, Darmo pun tak mempermasalahkannya. Dewi kemudian keluar dari kamar, lalu menghampiri ayahnya yang sedang duduk mengobrol bersama ibunya di ruang tengah. Ia langsung menggeletakkan kepalanya di paha ayahnya. "Besok kita cari rumah, Bu. Kita pindah dari sini ya, Nduk," kata Darmo sambil menatap ayahnya penuh harapan. "Hah? Uang dari mana, Pak? Uang yang kemarin Bapak berikan ke Ibu, mana cukup?" kata Asih. "Bukalah, Bu." Darmo menyodorkan tas hitam kepada Asih. Asih kemudian membuka tas itu dan terlihat cukup syok. Matanya berkaca-kaca menahan rasa bahagia, bercampur tak percaya, bisa melihat uang segitu banyaknya selama hidupnya. "Dari mana ini, Pak? Ya Allah, banyak sekali," kata Asih. Dewi pun akhirnya duduk merebut tas yang tengah dipegang ibunya untuk ikut melihat isi di dalam tas tersebut. "Sudah, nanti Bapak ceritakan. Sekarang, ayo kita antar Dewi ke dokter dan periksa kandunganmu itu. Mumpung ada uang," pinta Darmo. Di dalam perjalanan pulang, Slamet terus memikirkan Darmo. Ia masih tak percaya Darmo melakukan hal konyol itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Darmo sudah menyetujui perjanjiannya dengan setan itu. Yang bisa ia lakukan, ia hanya akan terus mengingatkan Darmo untuk tidak tak pernah telat menyediakan sesajen di hari Sabtu Kliwon. Ia khawatir jika Darmo lupa, maka akan ada malapetaka yang mengancam keluarga Darmo. Sebulan kemudian, Darmo sudah pindah rumah. Rumah yang ia tempati kini lebih besar dari yang sebelumnya. Meski ia dan keluarganya masih mengontrak, sementara rumahnya yang dulu ia kontrakan. Kehadiran anak kedua Darmo, Ahmad, membuat kebahagiaan Darmo semakin lengkap. Terlebih rupiah demi rupiah terus menghampiri kehidupan Darmo. Pesugihan yang ia jalani nampak tak memiliki efek buruk bagi kehidupannya. Hingga pada akhirnya, usaha yang dirintis Darmo pun kian berkembang. Usaha satenya semakin bertambah besar. Ia pun membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa. Ia juga merintis bisnisnya ke bidang lain. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, semua bisnis Darmo sukses. Slamet pun ditunjuk Darmo sebagai orang kepercayaan untuk ikut mengelola bisnisnya. Kehidupan Darmo pun semakin melangit. Ia tak lagi mengontrak rumah. Dibelilah rumah yang sangat mewah, lengkap dengan segala perabotannya, yang memiliki harga cukup fantastis, termasuk beberapa unit mobil mewah. Dengan kehidupan bak pangeran Arab, Darmo seakan terbuai dengan kehidupan parlentenya. Ia bahkan melupakan akan perjanjian waktu itu. Ia tak lagi berkunjung ke Cilacap untuk menemui Mbah Purwo dan membantu warga di sekitar gunung, tempat ia menjalani ritual pesugihannya. Padahal beberapa kali Slamet sering mengingatkan, namun Darmo nampak acuh. Hal ini dipicu karena Darmo meyakini jika pesugihan itu tak akan memberikan efek buruk bagi keluarganya. Hingga pada suatu saat, Darmo jatuh sakit. Beberapa kali ia masuk rumah sakit, namun penyakitnya itu tak kunjung sembuh. Slamet yang khawatir berinisiatif menemui Mbah Purwo untuk menanyakan perihal sakit yang diderita Darmo. Tiba di rumah Mbah Purwo, awalnya kunjungan Slamet ditolak. Hal ini lantaran Mbah Purwo terlanjur sakit hati dengan keduanya. Namun Slamet tak menyerah. Ia terus memohon-mohon agar Mbah Purwo menerima kunjungannya dan menceritakan apa yang sedang dialami Darmo. "Mbah, saya mohon, tolonglah Darmo. Saya tahu jika sakitnya ini karena kemungkinan Darmo melanggar perjanjian," kata Slamet. "Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Percuma," jawab Mbah Purwo. "Darmo harus bagaimana, Mbah? Kasihan teman saya, tubuhnya kurus dan kesulitan berjalan," sambung Slamet. "Begini saja, sarankan temanmu untuk jujur kepada keluarganya. Jika tidak, maka peliharaan dia yang akan mengambil anggota keluarganya satu persatu," jawab Mbah Purwo. "Jadi akan ada tumbal, Mbah?" kata Slamet kebingungan. "Ya, begitulah. Perjanjian dia dengan peliharaannya untuk menyempurnakan tubuhnya tidak dia tepati, maka itu adalah konsekuensinya," kata Mbah Purwo.
Slamet yang mendapatkan informasi itu akhirnya kembali menemui Darmo. Di kamarnya ia menceritakan agar Darmo segera memberitahu ihwal pesugihan yang ia jalani kepada seluruh anggota keluarga. Namun Darmo menolaknya. "Gak mungkin, Met. Apa kata Asih nanti? Tapi ini semua demi keluarga kamu, Mo. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambil nyawa anak dan istrimu satu persatu." "Aku gak percaya, Mo. Karena perjanjiannya tidak seperti itu. Anak dan istriku tidak aku tumbalkan." Darmo pun akhirnya jujur kepada Slamet. Ia mengatakan sejak 6 bulan ini, makhluk itu tak lagi mendapat jatah darah di hari Sabtu Kliwon. Hal ini lantaran ia tak bisa lagi mendapatkan darah di PMI. Sebab teman yang sebelumnya bekerja di PMI dipecat karena ketahuan sering mengeluarkan kantong darah tanpa prosedur yang jelas. Itu pun akibat ulah Darmo sendiri. Sejak saat itu memang makhluk itu sering menerorku. Tapi dia meminta darahku sendiri, bukan anak dan istriku. Jujur saja, Met, aku sering memberikan darahku sendiri kepada makhluk itu, kata Darmo. Awalnya berjalan seperti biasa, tapi lama-kelamaan istriku curiga. Setiap aku keluar dari kamar itu, yaitu kamar khusus pemujaan, aku selalu terlihat pucat, dan istriku melarangku lagi memasuki kamar itu, sambung Darmo. Istrimu tahu? Kata Slamet. Belum, tapi dia sudah mulai curiga, karena hanya setiap Sabtu Kliwon aku masuk ke kamar itu, ucap Darmo. Darmo pun meminta Slamet agar mencari akal, agar Slamet bisa mencari stok darah di PMI lain, sehingga Darmo bisa terlepas dari teror makhluk itu. Namun ternyata, Slamet terus-menerus menemukan jalan buntu. Bulan demi bulan, tubuh Darmo semakin mengurus. Ingin rasanya Slamet membuka tabir kegelapan Darmo kepada Asih, menyelamatkan keluarga Darmo atas perbuatan temannya itu sendiri. Namun Slamet tak sampai hati, khawatir Asih akan kecewa dan meninggalkan Darmo dengan kondisi yang masih sakit seperti itu. Saat itu Darmo kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Kebetulan anggota keluarga Darmo saat itu sudah lengkap. Dewi saat itu sedang berada di rumah. Sejak ayahnya sakit, Dewi memang jarang pulang karena kesibukan kuliah kedokterannya di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Yogyakarta. Darmo akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit, ditemani Asih dan Ahmad. Sementara Dewi diminta untuk menjaga rumah. Slamet pun diminta Asih mengantarkan Dewi untuk pulang ke rumah. Om Slamet, temani Dewi ya. Dewi takut, Om. Pinta Dewi saat menuju pulang ke rumah dengan Slamet menggunakan mobil milik Darmo. Loh, kenapa? Tumben, tanya Slamet. Pokoknya nanti Dewi cerita, kata Dewi. Slamet pun terheran. Sepengetahuannya, Dewi sendiri merupakan gadis yang pemberani. Ia pun merasa aneh saat Dewi memintanya untuk menemani di rumah. Padahal di rumahnya ada 2 asisten rumah tangga dan juga seorang satpam. Tiba di rumah, Dewi menceritakan alasan ketakutannya kepada Slamet. Sejak pulang ke rumah, Dewi merasa jika rumahnya kehadiran penunggu dari alam yang berbeda. Dewi mengatakan jika sering melihat sosok tinggi besar, setengah bugil, dengan rambut panjang compang-camping. Sosok itu sering mondar-mandir di ruang atas dekat kamar yang tak boleh ia masuki oleh ayahnya. Cerita itu membuat kaget Slamet. Tentu saja Slamet mengetahui sosok itu adalah siapa. Sebab beberapa tahun sebelumnya ia sempat bertemu saat mengantarkan Darmo menjalani ritual pesugihan. Mungkin itu cuma halusinasi kamu saja, Nduk, kata Slamet menenangkan Dewi. Terakhir Dewi lihat dia ada di ruang bawah saat Dewi nonton TV. Terus dia naik lewat tangga. Dewi buntutin tuh, Om. Ternyata dia masuk ke kamar yang Bapak selalu melarang siapa saja memasukinya, ucap Dewi. Sudah hampir 4 hari Darmo dirawat di rumah sakit. Slamet kemudian meminta izin kepada Asih untuk membawa Siti, istrinya, menginap di rumah menemani Dewi. Sebab Slamet tak tega harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah selama berhari-hari. Apalagi anak satu-satunya Slamet kerja di luar kota dan hanya sebulan sekali menyempatkan diri pulang ke rumah. Malam itu suasana di rumah Darmo cukup mencekam. Padahal dengan adanya 6 orang di rumah itu, rumah Darmo harusnya ramai, tapi ini justru sebaliknya.
Dewi, Slamet, dan Siti memutuskan untuk menonton TV bersama di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ala kadarnya. Malam itu sekitar pukul 11, tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk. Tok tok tok. Dewi, bapak pulang. Kamu di dalam kan? Tolong bukain pintu. Sontak ketiganya yang tengah asik menonton TV kaget karena yang mereka dengar adalah suara Darmo. Om, bapak itu kok nggak ngasih kabar mau pulang sekarang? Kata Dewi. Tanpa berlama-lama, Dewi dan Darmo melangkah menuju pintu depan. Saat pintu dibuka, ternyata tak ada siapa-siapa. Dewi dan Slamet saling berpandangan dengan keheranan. Dewi akhirnya memanggil satpam yang ada di pos jaga, bermaksud menanyakan adakah seseorang atau tamu yang datang ke rumah. Namun dari jawaban satpam cukup mengejutkan. Nggak ada, Mbak. Cuma memang tadi gerbang depan rumah sempat seperti ada yang menggeser. Saya juga aneh, padahal kan itu berat, kata Pak Satpam. Dewi dan Slamet kemudian memutuskan untuk menutup pintu rumah. Kembalilah mereka menuju ruang keluarga menghampiri Siti. Mana Kang Darmo, Pak? Tanya istrinya. Slamet tak membalasnya, ia hanya mengedipkan mata kepada Siti sebagai syarat tertentu. Memang Siti sebelumnya sudah diceritakan mengenai ritual pesugihan yang dijalani oleh Darmo, termasuk alasan Darmo sakit selama ini. Dewi akhirnya membuka obrolan, meyakinkan Slamet jika rumah ini kini ada penghuni lainnya. Namun Slamet terus mencoba menenangkan Dewi, dan jika takut nanti saat tidur akan ditemani Siti. Namun pemandangan lain muncul. Dewi seketika melihat makhluk yang sebelumnya ia ceritakan dan tengah berjalan di luar rumah. Terlihat tepat di jendela yang hanya tertutup korden transparan. Om, itu dia om, kata Dewi sambil menunjuk arah jendela. Seketika Slamet dan Siti menengok, dan mereka bertiga saat itu melihat makhluk itu dengan jelas. Siti kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Makhluk itu nampak berjalan ke arah halaman belakang rumah. Slamet yang penasaran akhirnya keluar rumah melalui pintu depan, lalu mengajak satpam untuk mengecek halaman belakang. Namun saat dicek, makhluk itu sudah tidak ada. Slamet kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Saat akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Slamet dikejutkan dengan suara Dewi dan Siti menjerit di dalam rumah. Sontak ia pun berlari. Tak disangka, makhluk itu kini berdiri membelakangi Dewi dan Siti dan berjalan menuju tangga rumah. Jeritan Dewi semakin histeris dan mengundang dua asisten rumah tangga keluar dari dalam kamar. Sosoknya sangat jelas, bahkan dua asisten rumah tangga Darmo ikut melihatnya. Darmo kemudian memanggil lagi satpam. Ia kemudian mengecek ruangan demi ruangan di lantai atas, tapi makhluk itu lagi-lagi sudah menghilang. Slamet dan satpam akhirnya turun ke lantai bawah. Di ruang keluarga, Dewi masih menangis karena ketakutannya dan sedang ditenangkan oleh Siti dan dua asisten rumah tangganya. Darahku. Suara itu tiba-tiba memengkik di dalam rumah dan terdengar oleh seluruh penghuni rumah. Akhirnya mereka berhamburan keluar rumah. Slamet kemudian meminta agar satpam mengunci pintu rumah dan gerbang rumah. Mereka diminta untuk sementara menginap di rumah Slamet agar terhindar dari gangguan itu. Tiba di rumah Slamet, mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Dewi yang masih terlihat syok atas penampakan makhluk mengerikan tadi. Dini hari itu juga, Slamet memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui Darmo, diantar oleh satpam. Ia mencari cara agar tetap bisa masuk menemui Darmo. Meski jam besuk sudah ditutup, akhirnya Slamet menelpon Asih untuk bergantian menjaga Darmo. Asih pun menyetujui. Slamet pun akhirnya bisa menemui Darmo. Sementara Asih dan Ahmad diantar satpam untuk pulang ke rumah Slamet. Slamet kemudian membangunkan Darmo yang tengah terlelap tidur. Ia menceritakan kejadian yang dialaminya belum lama ini kepada Darmo. Ternyata esok hari adalah hari Sabtu Kliwon, di mana makhluk itu harus meminum darah sebagai syarat wajib yang sudah disetujui Darmo kala itu. Darmo pun berniat untuk pulang pada siang hari. Namun Slamet tak mengizinkan karena kondisinya belum pulih. Tapi Darmo mengkhawatirkan keluarganya. Ia takut jika makhluk itu nekat mengambil darah anak atau istrinya. Slamet pun bilang jika anak dan istri Darmo sudah diungsikan terlebih dulu ke rumahnya.
Dengan begitu, Slamet meminta agar Darmo tak perlu mengkhawatirkannya. Maka dari itu, Darmo akhirnya tetap menuruti permintaan Slamet untuk melanjutkan perawatannya di rumah sakit. Tapi perjanjian adalah perjanjian. Makhluk itu tetap mencari Darmo. Tepat di hari Sabtu Kliwon, makhluk itu datang menemui Darmo di rumah sakit. Ia menagih janji Darmo. Darmo pun mengirimkan SMS kepada Slamet yang tengah mencari makan untuk segera pulang ke rumah. Met, tolong kamu pulang sekarang ke rumah. Jaga anak-anak dan Asih. Makhluk ini sudah di sini, tulis Darmo dalam SMS-nya. Mendapat SMS itu, Slamet akhirnya lari menuju ruangan di mana Darmo dirawat. Tiba saat akan membuka pintu, Slamet melihat makhluk itu sedang berdiri di samping Darmo. Darmo dan makhluk itu seperti sedang berbicara. Tiba-tiba makhluk itu melihat ke arah Slamet. Pulang, Met, pulang sekarang. Dengan nada tinggi, Darmo meminta Slamet segera pulang. Tanpa pikir lama, Slamet akhirnya pulang ke rumah. Ia meminta agar seluruh orang yang ada di rumahnya berkumpul dan mendoakan Darmo. Asih pun bertanya-tanya dengan sikap Slamet. Apalagi ia pulang ke rumah dengan meninggalkan Darmo sendirian di rumah sakit. Ada apa ini Mas Slamet? Mas Darmo kenapa? Kok ditinggal sendiri? Tanya Asih dengan panik. Slamet terpaksa berbohong saat menjawab pertanyaan Asih. Ia bilang jika Darmo saat ini sedang tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, ia meminta agar semuanya mendoakan Darmo agar lekas diberikan kesembuhan. Asih pun nampak menerima alasan Slamet, meski masih sedikit ragu dan mencurigai jika suaminya sedang tidak baik-baik saja. Setelah bersama-sama mendoakan Darmo, mereka semua lantas tertidur. Hanya Asih dan Slamet yang masih terjaga. Sekitar pukul 5 subuh, suara ponsel Asih berdering. Asih terkejut saat diberi kabar jika Darmo menghilang dari rumah sakit. Saat perawat akan mengambil sampel darah yang terjadwal setiap pagi. Mendengar kabar itu, Asih histeris. Ia meminta Slamet untuk segera mengantarkan ke rumah sakit. Tanpa membangunkan yang lainnya, Slamet dan Asih akhirnya menuju rumah sakit. Di rumah sakit, kejadian menghilangnya Darmo dijelaskan oleh dokter jaga. Petugas keamanan di rumah sakit juga sudah mencari di seluruh ruangan dan sudut rumah sakit, namun Darmo tetap tidak ketemu. Asih dan Slamet diminta untuk mencari. Siapa tahu Darmo pulang ke rumah. Slamet pun kemudian menelpon Siti. Ia meminta istrinya, anak-anak Darmo, asisten rumah tangga Darmo dan satpamnya untuk kembali ke rumah Darmo dan mencari keberadaan Darmo. Sementara Asih dan Slamet membayar tagihan rumah sakit dan menandatangani surat tertentu yang menekankan jika ada apa-apa terhadap Darmo, maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit lagi. Hingga Asih dan Slamet pulang, Darmo pun tak kunjung ditemukan. Saat itu juga Slamet kemudian kembali ke Cilacap bermaksud mencari Darmo. Ia khawatir Darmo dibawa ke lokasi asal muasal makhluk itu, yakni di gunung itu. Tanpa sowan dulu ke rumah Mbah Purwo, Slamet kemudian mencari Darmo di gunung itu. Namun ternyata hasilnya nihil. Ia lantas terduduk di salah satu batu di gunung itu. Tapi ia mendengar suara yang mirip temannya itu memanggil-manggil namanya dengan lirih, seperti tertiup angin. Mat, tolong aku, Mat. Slamet yang mendengar itu kemudian berteriak-teriak memanggil nama Darmo. Tapi tetap saja Darmo tidak muncul juga. Di telinga Slamet, suara Darmo meminta tolong terus-menerus terdengar. Hingga pada akhirnya, ia baru teringat jika saat mengantarkan Darmo melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu, ada banyak makhluk tak kasat mata yang memberikan syarat jika Darmo akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. Temanmu tidak bisa pulang. Temanmu tidak bisa pulang. Itu yang terngiang-ngiang dalam benak Slamet. Karena dirasa ada yang tak beres, Slamet akhirnya turun dari gunung itu dan kemudian menemui Mbah Purwo. Di rumah Mbah Purwo, Slamet menceritakan apa yang telah terjadi. Namun Mbah Purwo mengatakan jika semuanya sudah terlambat. Slamet pun kemudian pulang dan masih optimistis jika Darmo masih hidup. Ia berkeliling kota Cilacap seharian penuh untuk mencari keberadaan Darmo. Mulai dari tempat-tempat yang pernah ia dan Darmo kunjungi waktu itu. Namun usahanya sia-sia. Darmo masih saja belum ditemukan.
Slamet yang sudah merasa putus asa kemudian pulang ke rumah Darmo. Ia tiba sekitar pukul 11 malam. Tak disangka bendera kuning sudah terpasang di depan pagar rumah Darmo. Sejumlah tetangga sudah berkerumun di rumah sahabatnya itu. Turunlah Slamet dari mobilnya dan lari masuk ke rumah Darmo. Dilihatlah jasad teman karibnya itu terbujur kaku di ruangan tengah dan diselimuti kain. Asih menangis di samping jasad Darmo sambil menggendong memeluk erat Ahmad. Sementara Dewi terlihat dia mematung, wajahnya pias dengan mata sembab memandangi jasad bapaknya. Slamet membuka dengan perlahan kain yang menutupi jasad Darmo, memastikan apakah itu benar teman karibnya. Tak disangka wajah Darmo menghitam dengan kondisi mulut menganga, sementara bagian ubun-ubun kepala berlubang. Ia kemudian dengan cepat menutup wajah Darmo. Darmo sendiri rencananya akan dimakamkan esok hari, menunggu sanak saudara terlebih dulu datang. Sementara Dewi menarik tangan Slamet dan membawanya menuju lantai atas. Dewi lantas menceritakan jika bapaknya ditemukan di kamar khusus yang selama ini tak boleh ada yang memasukinya. Saat Slamet di Cilacap, Dewi sendiri yang meminta satpam membuka paksa kamar itu. Instingnya menyeret jika bapaknya ada di dalam kamar itu. Benar saja, saat satpam berhasil menjebol pintu kamar, Darmo sudah ditemukan tergeletak di antara peralatan sesajen. Tubuhnya menghitam dan kepalanya berlubang. Anehnya, tak ada satupun bercak darah di lantai atau karpet yang ada di kamar itu. Tolong dijawab jujur, Om. Bapak sebenarnya melakukan apa selama ini? Tanya Dewi sambil menahan isak tangis. Tapi Slamet tak menjawabnya. Ia khawatir Dewi akan kecewa jika mengetahui bapaknya melakukan hal yang paling dilarang dalam agama. Sebulan setelah Darmo dimakamkan, barulah Slamet angkat bicara kepada keluarga Darmo. Ia menceritakan kronologi secara detail dan sebab Darmo melakukan pesugihan jenglot itu. Semuanya terkaget, namun hanya Asih yang biasa-biasa saja. Ternyata Asih sudah mengetahui jika mendiang suaminya melakukan hal menyimpang, karena dalam pengakuannya, beberapa kali Asih menengok Darmo melakukan ritual di kamar itu. Tapi Asih tidak bisa berbuat banyak, dan apa yang dikhawatirkan Asih semuanya telah terjadi. Sejak kepergian Darmo, semua kembali seperti awal. Bisnis yang sebelumnya dirintis Darmo terus-menerus mengalami penyusutan. Kerugian sudah tak terhindarkan lagi. Semua aset harta benda dijual untuk menutupi hutang perusahaan. Anak dan istri Darmo kini menderita lagi. Dewi sendiri tak bisa meneruskan cita-citanya sebagai dokter. Ia kini sudah menjadi seorang ibu yang mengandalkan berjualan minuman untuk menafkahi keluarganya, karena ia harus menanggung hidup ibu, adik, dan anaknya. Sementara suami Dewi sudah meninggal setahun lalu. Sementara Slamet pun demikian. Sejak usaha Darmo bangkrut, ia harus menyambung hidupnya dengan cara berdagang di pasar. Namun, Slamet masih sering menengok anak istri Darmo, karena mungkin Slamet merasa bersalah pernah menyarankan Darmo mengambil jalan pintas. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tukang Sate Ayam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.